Salam, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Jikalau pagi hari ini kita boleh bersekutu untuk beribadah kepada Tuhan, itu semua karena perkenanan Tuhan. Dan kita semua bersyukur karena kita boleh memuji memuliakan Dia dalam ibadah minggu kelima sesudah Trinitatis, di mana mengambil tema menjadi gereja yang memberkati dengan subtema kesatuan dalam keragaman. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sibagus Herman Suryadi MTH. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita sambut kehadiran Allah di tengah-tengah persekutuan kita melalui simbol lilin Tiopani. Mari kita naikkan pujian pembuka dari PKJ 26, nyanyikanlah haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang mari kita memasuki ibadah minggu kelima sesudah Trinitatis. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan kita mengaku dengan sungguh bahwa pertolongan kita ialah datangnya dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang dengan setia memelihara pekerjaan tangannya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada saudara. Salam sejahtera bagi saudara juga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, introitus kita dalam minggu kelima sesudah Trinitatis ini terambil dari Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Saudara-saudara, mari kita sambut firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian besar anugerah-Mu. Berdiri menghadap katamu Bapa.
dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur kita pagi hari ini terambil dari Mazmur 73 ayat 14, ayat 23 sampai 26 dan ayat yang ke-28. Mazmur 73 ayat 14, ayat 23 sampai 26 dan ayatnya yang ke-28. Kita akan menaikkan mazmur kita secara litani. Di bawah judul perikop, pergumulan dan pengharapan. Namun sepanjang hari aku kena tulah, dan kena hukum setiap pagi. tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuinginkan di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang mari kita datang kepada Tuhan dalam doa syukur dan pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Kami menaikkan syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan. Hidup kami tidaklah berarti jikalau tanpa perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kami merasa dan sungguh di dalam hidup kami tahu bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Namun seringkali Bapa, kami tidak sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan kami, sehingga sia-sialah semua berkat Tuhan karena dosa-dosa kami. Kami bahkan bersungut-sungut atas hidup kami. Bapa, kami mengakui segala dosa kelemahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menguduskan kami, kiranya Tuhan menyucikan kami, dan biarlah pengampunan dalam Kristus sungguh berlangsung bagi kami semua. Bapa, inilah kami membawa seluruh penyesalan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penebusan Tuhan sungguh-sungguh membawa pembaruan bagi hidup kami. Inilah doa syukur dan pengakuan dosa kami. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari sekarang kita menaikkan pujian. Kita mengamini doa kita dengan pujian NKB 14 ayat 1 dan 2. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengaku dengan sungguh segala dosa dan kelemahan kita, maka Ialah yang baik tentulah mengampuni dosa Bapak Ibu dan saya. Seperti yang tertulis di dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 14.
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Saudara-saudara, inilah berita anugerah bagi kita. Pengampunan dosa oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dan berita anugerah ini saya sampaikan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sedang jemaat, mari kita bangkit berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-18. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Saudara-saudara, dipersilakan duduk kembali dan mari kita menyambut firman Tuhan ini, mengamini dan menyatakan kesanggupan kita dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 57 ayat yang pertama, Yesus lihat umatmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Ning Tobing. Untuk itu kami persilahkan. Mari kita mendengarkan persembahan pujian ini bersama-sama. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama mendengar, membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita mohon tuntunan Tuhan supaya kita boleh mengerti firman Tuhan ini dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang mengasihi kehidupan kami datang kepadamu memohon tuntunan. Kiranya ketika kami mendengarkan sabdamu, tuntunan Tuhan memperkenankan kami untuk kami boleh mengerti firman-Mu dengan baik. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun kami sehingga kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami. Dan juga Tuhan beri kami kuasa untuk kami boleh melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kami setiap hari.
Inilah doa kami Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Judul perikop, penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara-saudara, demikian pembacaan kita. Berbahagia kita yang mendengar dan mengimani dengan sungguh dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kembali kita mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah minggu kelima sesudah Trinitatis. Dan firman Tuhan yang kita renungkan bersama terambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11 dengan judul perikop, penjala ikan menjadi penjala manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, saya kira perikop ini sudah sering kali dibaca. Dan saya percaya Bapak Ibu bahkan sudah memahami apa yang dimaksudkan dalam pembacaan dalam perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya hanya akan merujuk beberapa ayat dan kemudian juga memberi penekanan dalam beberapa hal. Pertama, Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang terjadi ketika para murid bertemu dengan Yesus dan Yesus kemudian berbicara dan kemudian menyuruh untuk menghela perahu mereka lebih dalam lagi, dan kemudian menyuruh juga menebarkan jalannya, dan kemudian disitulah ditangkap banyak sekali ikan. Apa hal yang bisa kita pahami dari peristiwa ini? Bapak Ibu saudara-saudara, ini tandanya bahwa ketika orang itu ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan perintahnya, maka hidup itu akan menjadi sukacita, terpenuhi, ya, seperti perahu yang dipenuhi oleh ikan bahkan mau sampai tenggelam. Itu artinya ada berkat, ada sukacita yang luar biasa. Berkat itu terjadi, sukacita itu dan kepenuhan itu bisa kita peroleh karena apa? Karena kita turut, kita mau mendengar dan melakukannya.
Seperti para murid itu, dia mau mendengar Yesus dan kemudian melakukan, maka terjadilah berkat itu. Nah, yang perlu juga kita pahami lebih dalam tentang perikop ini Bapak Ibu, sebenarnya tidak ada kaitan bahwa nelayan itu pekerjaan yang tidak baik, kemudian harus ditinggalkan, kemudian berubah menjadi penjala manusia. Bukan di sana. Bukan berarti nelayan itu pekerjaan yang sia-sia, bukan. Tidak ada kaitan hal seperti itu. Yang perlu kita pahami adalah ketika Yesus datang kepada para murid merasa hidupnya itu penuh dengan dosa. Artinya kehidupan selama ini yang tidak berjalan bersama dengan Kristus, yang belum mengikut Kristus, itu hidup di dalam kelemahan, dosa, jauh daripada kehendak Tuhan. Makanya di ayat yang ke-8 itu dikatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang yang berdosa." Jadi kaitannya adalah dulu Simon bersama yang lain itu merasa hidupnya di dalam dosa dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekarang diajak oleh Yesus untuk hidup dalam pembaharuan, hidup di dalam kebenaran Kristus, menjadi penjala manusia. Menjadi penjala manusia ini artinya kebenaran ini ya, hidup di dalam pemulihan, di dalam kebenaran Kristus, dan itu harus disampaikan juga kepada orang-orang lain. Sama seperti Simon yang menerima anugerah, menerima panggilan Kristus, maka itu juga yang harus dia lakukan kepada orang-orang lain, supaya anugerah keselamatan, kasih karunia juga diterima oleh orang-orang lain. Ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu, bahwa ketika kita datang dan berjumpa secara pribadi dengan Kristus, disitulah kita menyadari, oh saya ini manusia yang berdosa. Dan ketika kita mengatakan, oh Tuhan, saya ini manusia yang berdosa, tidak layak sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memanggil kita, dan Tuhan juga ingin supaya kita menyampaikan kabar baik ini kepada orang lain, maka kita pun harus mempersiapkan diri. Seperti para murid yang kemudian meninggalkan segala sesuatunya, kemudian mengikut Yesus. Disitulah ada transformasi, ada perubahan. Maka diistilahkan oleh para teolog itu, penjala ikan bertransformasi menjadi penjala manusia. Ini yang dimaksudkan sesungguhnya adalah dari hidup yang di luar kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, sekarang bertransformasi menjadi orang yang hidup di dalam kasih karunia Yesus Kristus. Nah, seringkali transformasi ini gagal Bapak Ibu. Karena apa? Transformasi ini gagal karena kita tidak sungguh-sungguh mau hidup di dalam kebenaran Kristus. Kita masih balik lagi hidup dengan cara yang lama. Mungkin ada pertanyaan, bukankah para murid nanti balik lagi dia jadi nelayan? Makanya bukan masalah pekerjaannya. Dia balik jadi nelayan, tetapi ya imannya, cara hidupnya, ya pembaruannya dalam Kristus itu ya memang sudah terjadi. Jadi jangan diartikan secara hurufiah bahwa mendikotomikan antara nelayan dengan penjala manusia, begitu bukan ya. Tetapi hidup yang dulu berdosa kemudian berubah menjadi orang yang taat di dalam Yesus Kristus. Itulah transformasi yang harus terjadi ya. Jadi seperti perubahan ya, kalau orang sering bilang itu transformasi yang terjadi itu seperti perubahan pada ulat menjadi kupu-kupu ya. Dia betul-betul berubah bentuk dan bahkan berubah sifat, berubah karakter. Dari ulat menjadi kupu-kupu itu memang suatu hal yang baru. Beda ketika ular yang mengganti kulit, ya. Transformasi ular mengganti kulit itu ya, dulunya dia ular, dia mengganti kulitnya, keluarnya tetap ular. Jadi tidak ada perubahan, ya. Hanya seolah-olah terjadi penggantian atau pembaruan, tapi ternyata munculnya ya sama juga, bentuk yang lama.
Ya, ini yang harus dipahami. Jadi jangan sampai kita bertransformasi tetapi munculnya masih juga hal yang lama itu. Kalau kita kaitkan dengan introitus kita Galatia 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini juga harus kita ingat bahwa berkat itu pemberian Tuhan, sama seperti ikan yang diterima begitu banyak itu adalah arahan dan pemberian Kristus kepada para murid. Sama seperti kita, kalau kita setia dan mengikuti perintah Tuhan, maka berkat keberhasilan kita, terutama kasih karunia, itu adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma. Bapak Ibu, inilah firman Tuhan. Baiklah kita dengan sungguh mengimaninya dan melakukan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saat teduh untuk kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama orang yang percaya di segala abad dan sepanjang masa, kita bersama-sama mengakui pengakuan iman rasuli dengan berkata-kata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat persilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara, sekarang mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan, Allah yang kami imani dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah ini kami menaikkan doa syafaat kami kepada Allah yang penuh dengan kuasa. Dan kami percaya ketika kami menaikkan doa ini kepada Allah yang penuh kasih, maka doa ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah khususnya dalam mengambil keputusan dalam mengatasi COVID-19. Kiranya sungguh Tuhan beri hikmat untuk menghadapi pergumulan ini. Sebab pergumulan ini seperti buah simalakama bagi kami. Satu sisi kami harus benar-benar memperhatikan tentang kesehatan masalah penyebaran virus corona ini. Di satu sisi kami diperhadapkan dengan pergumulan ekonomi di tengah masyarakat. Oleh sebab itu kami menyerahkan pemerintah kami sepenuhnya ke dalam pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka. Kami juga berdoa untuk para dokter, para ahli dalam mengatasi pandemi corona ini. Tuhan berkati mereka yang berjuang untuk menemukan obat dan cara menghentikan virus ini. Tuhan beri hikmat dan kuasa untuk mereka boleh menemukan obat ini. Dan kami berdoa untuk mereka yang memanfaatkan situasi atau memiliki niat jahat di dalam pergumulan pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan jamah mereka semua sehingga mereka dikaruniakan pertobatan dan mereka mau melakukan yang baik. Dan kami sungguh membawa kepada Tuhan kiranya kejahatan-kejahatan yang ada dalam pandemi COVID-19 ini sungguh-sungguh mengalami perubahan, pertobatan, sehingga semuanya berkonsentrasi untuk penyelesaian pergumulan dunia ini. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat dan gereja-gereja, kiranya Tuhan beri kekuatan, beri kami kesabaran untuk kami juga hidup di dalam proses ini, sehingga kami boleh memenangkan pergumulan ini dengan setia
dengan tetap melakukan yang terbaik dan melakukan hal-hal sesuai dengan arahan pemerintah, dan khususnya kami tetap memelihara dan berlindung dalam perlindungan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk pemulihan ekonomi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan maupun harus menutup usahanya. Kiranya Tuhan menolong sehingga mereka nanti boleh bangkit kembali perekonomian mereka dan mereka boleh memenuhi kebutuhan hidup dengan baik. Kami berdoa untuk rencana sidang sinode yang ke-47 yang akan diselenggarakan di awal Agustus. Kiranya Tuhan memberkati sidang ini, dan nanti bentuk sidang yang akan dilaksanakan kiranya Tuhan juga memberkati sehingga semuanya nanti berjalan baik dan proses sidang berjalan dengan kesungguhan demi kemuliaan nama Tuhan dan juga kelangsungan Gereja Tuhan GKPB di Pulau Bali ini. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit. Kami berdoa untuk Bapak Immanuel Pulungan dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Mary Simangunsong dan Deborah yang juga dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua sehingga mereka dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga berdoa Bapak untuk saudara kami Robi dan Lili, di mana Lili dalam masa duka karena telah berpulang ibunda yang terkasih, tetapi kami percaya di dalam iman, kami percaya Tuhan telah memanggil orang tua saudara Lili dalam pangkuanmu, dan biarlah di dalam istirahat yang tenang bersama dengan Bapa di sorga kami menaikkan syukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk segala proses dan juga dalam hal-hal yang dilakukan keluarga, kiranya semuanya berjalan baik dan lancar. Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak yang sudah diterima di jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan universitas. Kiranya Tuhan berkati, nanti mereka boleh belajar dengan tekun dan mereka semakin pintar dan pengetahuan semakin luas sehingga mereka nanti menjadi anak-anak yang berhasil. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pekan ini. Kami berdoa untuk Bapak Morhan Tobing. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya Bapak Morhan Tobing senantiasa bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hidupnya. Bapak, inilah doa kami. Sekali lagi kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan kami menaikkan doa ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai landasan kita dalam mengucap syukur kepada Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi landasan kita. Di dalam Amsal 3 ayat 27, demikian firman Tuhan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Sementara kantong persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan, persembahan hati. Besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku.
Mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Pagi hari ini kembali kami datang menghampiri ya Tuhan. Kami boleh mengucap syukur oleh karena kasih anugerah, kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan hidup kami, lewat kehidupan kami, lewat pekerjaan kami, usaha kami, lewat rumah tangga kami. Kami percaya bahwa apa yang telah kami terima itu semua adalah daripada Engkau. Untuk itu ya Tuhan, sebagai wujud keimanan kami pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan. Untuk itu kami mohon biarlah Engkau berkati dan kuduskan persembahan ini. Baik itu persembahan kolektif, persembahan ucapan syukur, pembangunan dan persembahan-persembahan yang lain. Berkati dan kuduskan sehingga biarlah Tuhan persembahan ini menjadi berguna untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Kami hamba-Hambamu, para jemaat yang sudah memberikan sukacita, berkati seluruh kehidupan kami, baik pekerjaan kami, usaha kami. Apapun yang kami lakukan dan kami kerjakan dalam hidup kami mohon ya Tuhan biar Engkau berkati dan buat berhasil. Sehingga dalam keberhasilan kami senantiasa boleh mengucap syukur kepada Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 406. Ya Tuhan, bimbing aku. Saudara-saudara, sekarang kembalilah dalam kehidupan setiap hari. Jadilah orang-orang yang taat akan perintah Tuhan, sehingga kita memperoleh berkat-Nya. Dan jadilah pekabar-pekabar Injil, mengabarkan kabar baik tentang keselamatan dalam Yesus Kristus, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan mengasihi dan memberkati saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai dan sejahtera sekarang kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, sekarang kembali kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 406. Ya Tuhan, bimbing aku. Lindungi